Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Tria Maulana dari kelas 11 TKJ 5, kelompok 5. Di sini saya akan mencari informasi tentang Rajanet yang ada pada jurusan TKJ di SMKN Raja Polah. Hai, saya Luciana sebagai kameramen. Saya Rapi Satria sebagai penulis materi. Indi sebagai pewawancara. Saya Azhar sebagai editor. Jadi kita sudah sampai di bengkel TKJ. Jadi mari kita langsung saja mencari informasi tentang Rajanet. Halo Bapak, Assalamualaikum. Salam. Perkenalkan, nama saya Indi Tria Maulana dari 11 TKJ 5. Bapak izin mewawancarai. Boleh. Jadi kita mau bertanya tentang Rajanet. Jadi Rajanet itu apa? Apa ya? Makhluk apa itu? Jadi Rajanet itu adalah sebuah apa ya? Bagaimana Rajanet? Itu sebenarnya disebut mini SP. Jadi prototipe dari SP. Jadi kita ingin membentuk sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang layanan internet yang meniru dari ISP yang sebenarnya. ISP itu Internet Service Provider. Tahu ISP? Nggak tahu? Aduh. Di Indonesia itu banyak sekali ISP. Salah satunya yang sering kita pakai atau sering yaitu IndiHome, Telkom, ya. Itu salah satu ISP yang terbesar malah di Indonesia, karena memang itu salah satu BUMN. Yang lain banyak gitu ya, yang swasta, ada Gasnet gitu ya, ada kemarin 9 Media. Nah, karena kita itu TKJ, kaitanlah jadi TJKT ya, yang bergerak dalam bidang layanan jaringan gitu ya. Kita memerlukan lulusan-lulusan yang paham betul gitu ya tentang jaringan. Nah, salah satu yang bisa mewadahi itu ya itu ISP gitu ya. Makanya kita bentuk mini ISP sebagai wadah untuk belajar peserta didik gitu, khususnya untuk anak-anak TKJ. Bentuklah wadah Rajanet ini gitu ya. Nanti yang mengelola ya anak-anak juga gitu ya, mulai dari CS-nya gitu ya. Jadi kalau ada kendala masuk ke CS-nya siapa, nanti dikelola anak-anak ya, peserta didik oleh anak-anak TKJ. Kalau ada kendala nanti yang memperbaiki juga anak-anak TKJ. Jadi itu jadi real pembelajarannya gitu ya. Nah, itu yang diharapkan dari terbentuknya Rajanet gitu. Jadi Rajanet itu ya. Oh iya. Jadi prototipe sebenarnya masih belum membentuk mini ISP, tapi diharapkan bisa menjadi mini ISP gitu. Sementara kita mengcover jaringan yang ada di sekolah gitu ya. Jadi kita mencoba membuat layanan internet untuk siswa-siswa di lingkungan sekolah melalui layanan hotspot gitu ya, layanan voucher. Nanti anak-anak bisa membeli voucher gitu ya ke UP, kemudian nanti bisa menikmati internet di sekolah gitu. Kalau boleh tahu yang mengusulkan Rajanet itu siapa Bapak? Orang pertama yang memberi usul. Kayak misalkan ayo dong di TKJ itu dibuka Rajanet atau apa gitu. Itu sebenarnya udah lama ya, jadi wacana untuk membentuk wadah ini sudah lama, hanya memang banyak sekali kendala. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Pengusulnya banyak gitu ya, berganti-ganti, hanya belum sampai terrealisasi. Baru
tahun ini gitu ya, kami mencoba gitu ya, kita coba dulu dari lingkungan sekolah. Jadi kita buat dulu layanan internet untuk siswa. Jadi kita buat dulu di situ. Siapa yang menggagasnya ya kami gitu ya, dari guru-guru TKJ gitu ya. Mulai dari kepala program kalian ingin membentuk, kemudian dari guru-gurunya juga gitu ya, Pak Awal, Pak Indra. Gitu ya. Kalau Bapak boleh tahu siapa saja yang terlibat, seperti ketuanya siapa? Strukturnya Ya, struktur. itu Rajanet. Kalau yang paling atas ada ya, sana ya. Itu sebenarnya masih belum resmi itu ya, karena memang belum terbentuk gitu. Tapi yang dirancang itu yang pertama itu ada direktur gitu ya, karena kita itu nanti kelembagaannya akan berubah menjadi BLUD gitu ya. BLUD itu Badan Layanan Umum Daerah. Jadi ada satu wadah yang mewadahi itu gitu ya, dan itu ada yang memimpin. Nah, itu ada yang disebut dengan direktur BLUD gitu ya. Itu paling atas itu di tingkat sekolah. Nanti di tingkat program keahlian itu ada yang bagian manajer. Sebenarnya ada penanggung jawab juga gitu ya, ada penanggung jawab di jurusan itu kepala program keahlian Pak Anda. Nah, karena Pak Anda tidak bisa langsung gitu ya, karena terlalu banyak kerjaan gitu, mendelegasikan itu ke manajer. Di sana ada manajer kan, itu namanya ada di situ ya, orangnya di sini. Gitu ya. Itu ada manajer, kemudian ada operational manager gitu ya. Jadi kalau manajer itu umum gitu ya, yang mengelola gitu ya. Kalau operational manager jadi lebih fokus, jadi dia yang mengelola operasional di Rajanet gitu ya. Nah, di sana di bawahnya itu ada supervisor atau supervisor bahasa Inggrisnya ya. Itu ada supervisor, admin gitu ya, ada NOC, ada sales, ada teknisi. Nah, bagian-bagian ini sebenarnya kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan di TKJ gitu ya. Jadi seperti admin itu kan nanti kita akan membentuk kompetensi peserta didik yang memiliki keahlian-keahlian dalam bidang administrasi gitu ya. Jadi nanti kita bentuk itu, kemudian ada NOC. Jadi NOC juga kita akan bentuk kompetensi, jadi siswa itu akan dilatih bagaimana mengelola sebuah NOC gitu ya. Kemudian ada sales itu untuk memasarkan gitu ya, karena usaha tanpa pemasaran itu mau jadi gitu ya, maharet maju namun tanpa pemasaran. Makanya di sana juga perlu kompetensi pemasaran. Jadi pemasaran itu bukan hanya miliknya BDP untuk pemasaran, kita pun sebenarnya memerlukan itu gitu ya. Kemudian ada teknisi gitu. Jadi teknisi ini yang nanti secara langsung di lapangan bagaimana memasang, mengelola, memperbaiki gitu ya, maintenance misalnya, teknisi. Nah, ini kompetensi-kompetensi ini yang nanti akan dicoba diajarkan ke peserta didik gitu ya. Sana ada ada supervisornya ya, masing-masing itu mulai dari Bu Epi, Pak Awal, Pak Iman, dan Pak Dadan. Gitu ya. Itu supervisor yang ditunjuk oleh jurusan gitu ya. Ini masih belum resmi karena kita juga kan belum terbentuk secara resmi gitu ya. Kita masih uji coba, tahap uji coba. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa resmi gitu ya, bisa terbentuk. Kalau biaya yang dikeluarkan per bulan itu berapa, Pak? Kalau biaya sementara kita belum
mengeluarkan kita juga belum ya saya biaya mah jelaskan. Jadi paling kalau biaya itu paling perawatan gitu ya. Kalau sekarang karena kita masih berkembang gitu ya, pengeluaran itu lebih cenderung pada pengadaan peralatan gitu ya. Karena kan keinginan kita itu bisa mengcover seluruh SMK gitu ya. Jadi semua titik ini tidak ada titik buta atau blind spot, semuanya tercover oleh jaringan internet. Otomatis kan kita memerlukan perangkat-perangkat ya gitu. Sementara yang kemarin kita hanya bisa memasang di sini gitu ya, di wisata kuliner itu ada 2 titik, kemudian di Raja Ampat 1 titik. Itu yang kita adakan karena alatnya kan memang cukup mahal gitu ya, untuk bisa mengcover banyak klien gitu ya. Nah kemarin kami mencoba bukan bekerja sama gitu ya, berdiskusi dengan pimpinan karena di sekolah kita itu punya perangkat-perangkat yang lumayan banyak gitu ya di tiap kelas, itu perlu dimanfaatkan. Jadi kami coba itu untuk dimanfaatkan, ini memasukkan jaringan ke jaringannya yang ada di kelas-kelas. Sekarang sudah bisa tercover yang itu meskipun belum optimal gitu ya, tapi kita akan coba lebih baik lagi gitu ya. Makanya kalian gitu ya yang kelas 11 itu nanti akan sangat dilibatkan dalam kegiatan ini gitu ya, mulai dari jadi adminnya, jadi teknisinya, jadi NOC-nya gitu ya, itu semuanya akan dikelola oleh kelas 11 gitu ya, tapi nggak tahu kapan mulai gitu ya itu. Ada lagi? Udah Pak. Udah? Jadi cukup sekian. Ya. Cukup jelas, cukup tidak jelas? Cukup jelas Bapak. Terima kasih Ya. Bapak. So guys, jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.